Halo teman-teman, salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali jumpa dengan saya Bung Ropan. Dan sebelum kita menyambut pertandingan-pertandingan yang akan dimainkan khususnya di Liga Premier Inggris atau IPL yang akan dimainkan pada hari ini, juga ada besok pertandingan-pertandingan yang sangat ramai tentunya dalam persaingan untuk bisa bagaimana tiga tim di atas terus bisa saling mengejar. Pimpinan klasemen Arsenal, Manchester City, ada juga dengan MU, bahkan di peringkat keempat yang masuk zona Champions Tottenham Hotspur juga ingin menekan MU, ya, karena mereka juga dalam pertandingan hari Minggu besok ini akan menjamu Chelsea atau The Blues dalam pertandingan Derby London. Dan walaupun tertinggal 7 poin di belakang MU dengan nilai 42 saat ini, MU ada 49, pasukan Antonio Conte tentunya akan berusaha untuk bisa mendapatkan 3 poin. Tapi bukan di sana saya akan berbicara. Saya tentunya akan menyorot tentang kiprah atau sepak terjang dari The Blues Chelsea yang memang sedang menjadi pusat perhatian terutama bagi pelatih mereka, Graham Potter, yang menggantikan Thomas Tuchel. Ini dalam posisi yang tidak baik, ya, tertekan habis. Bahkan konon disebut-sebut dia mungkin akan dipecat, tapi tentunya semua bergantung berbalik terhadap manajemen. Todd Bowley sebagai pimpinan tertinggi yang menggantikan Roman Abramovich ini akan menjadi kunci. Apakah dia tetap akan terus bisa memberikan kesempatan kepada Potter untuk melanjutkan kinerja dia bersama dengan Chelsea? Karena kita tahu bersama kan Potter ini diambil dari Brighton untuk menggantikan Tuchel yang diberhentikan ya di tengah musim. Dan di awal-awal oke, ya. Bagaimana dia bisa, bahkan mungkin dalam 9 pertandingan, kalau tidak salah ya, 9 pertandingan awal dia bagus. Potter bersama dengan Chelsea, namun kesininya apalagi masuk di 2023 ini kena turbulensi. Itu yang membuat bahwa posisi dari Graham Potter ini berbahaya. Ya, bukan tidak mungkin kalau kalah nantinya dalam pertandingan derby menghadapi Spurs, ya bukan tidak mungkin juga dia akan langsung ditendang, ya, karena kan kemarin kalau nggak salah sudah ada rapat tertutup rahasia di antara manajemen. Tentunya salah satu bisa membahas tentang posisi dari Graham Potter. Ya, tergantung bagaimana teman-teman pendukung fanatik dari The Blues ini, apakah Potter ini layak untuk dipertahankan, diberikan kesempatan lagi untuk 1 musim, atau dia harus keluar dari Chelsea. Karena juga berhembus isu-isu selama ini bahwa akan ada pergantian kalau memang terjadi terhadap Potter, akan Pochettino yang akan datang karena sedang nganggur. Bahkan nama Zidane diapungkan, ada Luis Enrique, banyak lah. Bahkan termasuk dengan Spalletti lah yang sekarang lagi bagus-bagus bersama dengan Napoli di Serie A. Ya kita tidak tahu. Tapi apapun itu, sekarang bagi Potter dia harus berjuang habis-habisan. Ya, menyejukkan juga kamar ganti. Dan bagaimana posisi dari Chelsea ini harus bangkit. Karena dalam 10 pertandingan terakhir itu Chelsea baru 1 kali menang di semua lintas. Ya, di semua kompetisi yang diikuti. 10 pertandingan terakhir. Ya, baik di Piala FA ketika mereka dihantam oleh City, kemudian dikalahkan oleh Dortmund di leg pertama babak 16 besar di UCL, kalah 1-0, bahkan mereka nanti akan berjuang di leg kedua menghadapi Dortmund di Stamford Bridge tentunya pada tanggal 8 Maret yang akan datang. Mereka butuh menang 2-0 untuk bisa lolos, tapi kalau imbang mereka tersisi. Nah, nasib dari Potter ini ya saya bilang tadi kan, bisa bergantung dalam pertandingan besok. Kalau dihajar oleh Spurs bisa selesai. Ya. Dan mungkin ada pergantian atau tetap diberikan kesempatan. Memang tidak sesuai dengan harapan kalau melihat berbandingan dengan head to head dengan Thomas Tuchel jauh. Kan Thomas Tuchel kan ketika datang dari PSG pertama itu ya di bulan Desember ketika menggantikan Lampard masuk di Januari, dia memberikan suatu hal yang sangat bagus, bahkan sebagai pelatih pertama dalam sejarah Chelsea yang meraih 3 trofi mayor di 1 tahun pertama dia, Liga Champions, Piala Super, bahkan dengan Piala Dunia antar klub. Piala Dunia antar klub ini yang tidak pernah dilakukan oleh pelatih Chelsea manapun kecuali Thomas Tuchel yang bisa melakukan itu. Jadi sempurna sekali Tuchel bisa bersama dengan Chelsea. Luar biasa. Tapi kemudian akhirnya dia dipecat. Dia bahkan bisa membawa Chelsea itu 2 kali ke final, baik di Piala Liga, di Carabao Cup, dan di Piala FA, namun semua kalah dengan adu penalti melawan Liverpool. Dan ini pikir cukup oke lah. Dibandingkan dengan Potter yang dalam musim ini semua tersisi ya. Di Piala Liga juga mereka dihantam oleh City, di Piala FA juga mereka dihajar oleh City. Bahkan 3 kali kalah melawan City termasuk di IPL dan mereka tumbang 1-0 dari City. Nah, saya kembali ke 10 pertandingan tadi.
Ya kalau dirunut-runut setelah mereka bermain imbang dengan Nottingham Forest ya 1-1, kemudian kesininya tuh mereka tidak lagi menang kecuali di Stamford Bridge ya. Mereka bisa menang 1-0 melawan Crystal Palace. Ya, ini klub London juga. Ya, di mana mereka bisa mendapatkan 3 poin itu. Ada 4 imbang dan 5 kali kalah dalam 10 rentetan pertandingan di semua kompetisi. Bahkan 2 pertandingan terakhir mereka setelah kalah dari Dortmund, kemudian balik ke kanan di Stamford Bridge, ini yang mereka dipermalukan. Kalah dari tim yang menjadi juru kunci di klasemen sementara IPL, Southampton. Mereka kalah dengan 1-0 lewat tendangan bebas dari James Ward-Prowse untuk mengantarkan gawang Chelsea, dan Chelsea tidak mampu membuat gol. Ini yang saya lihat bahwa ada yang tidak beres memang dengan kondisi Chelsea. Kalau melihat dari pemain, mestinya mereka layak bisa mengalahkan Soton, apalagi bermain di kandang. Ya kalau kita head to head ini lebih layak untuk bisa menang, tapi mereka tidak bisa mendapatkan itu. Nah, dalam hal mencetak gol juga, kalau saya lihat di sini mereka dalam 10 pertandingan terakhir hanya 4 gol yang mereka cetak. Ini minim sekali dengan kebobolan 10 gol. Itu saya bilang, ini ada yang tidak beres di dalam kinerja bagi Graham Potter untuk membangkitkan motivasi performa dari tim asuhannya. Padahal manajemen itu sudah menggelontorkan itu di musim panas kemarin, itu sekitar kalau nggak salah 600 juta pound ya, atau euro yang mereka gelontorkan untuk bisa membeli pemain. Mungkin ada 7-8 pemain mereka datangkan, termasuk terakhir yang masuk adalah Enzo Fernandez dari Benfica. Fernandez kita tahu bersama dengan Argentina bisa membawa tim ini juara ya di Qatar, dan ditampil bagus, dan pemain Benfica ini datang dengan transfer yang luar biasa, 106 juta pound, menjadi pemain termahal di IPL saat ini. Melampaui atau memecahkan rekor dari Jack Grealish yang ketika datang dari Villa ke City ya dengan 100 juta pound saat itu, dan sekarang Enzo ada di atas. Namun dari 3 pertandingan terakhir memang Enzo kontribusinya belum begitu bagus, belum bisa kelihatan, mungkin perlu beradaptasi. Selain ada 1 assist melawan West Ham, dan dia harus bertukar ya, dengan mereka harus bisa membuang Chelsea, Jorginho yang pergi ke klub London lainnya, ke Arsenal yang sekarang sedang memimpin klasemen. Memungkinkan bagi Jorginho ini bersama dengan Arsenal untuk bisa mendapatkan trofi kalau mereka bisa menjadi juara di IPL. Jorginho bahkan ketika keluar sudah bisa membuat 1 gol. Ketika bagaimana Arsenal membalikkan keadaan menghadapi Aston Villa di Villa Park, dan tertinggal dengan 2 gol, dan babak kedua mereka bisa menang dengan mencetak 4 gol. Salah satu gol kunci adalah dari Jorginho, ya, mantan kapten dari Chelsea yang sekarang berlabuh di The Gunners. Nah, posisinya ada di sana dengan Enzo Fernandez ini. Namun ya kita tahu bersama, lawan Dortmund juga tumbang, lawan Soton bahkan Fernandes juga tidak bisa berbuat banyak. Ya. Kalau bisa dilihat di sini, jadi memang sudah pemain-pemain bagus yang mereka dapatkan. Termasuk maka sudah ada Joao Felix ya, yang diambil datang dari Atletico, Mikhailo Mudryk yang mereka bisa dapatkan pada musim panas kemarin, juga Sterling berlabuh di sana. Jadi kalau saya lihat dari komposisi pemain, memang Chelsea ini sebenarnya tidak jelek amat. Tetapi mereka sekarang ada di posisi ke-10. Itu yang saya pikir nggak bagus ya. Untuk tim dengan komposisi materi bagus, ya luar biasa, tapi mereka ada di 10, ada di 10 ya, urutan ke-10. Untuk masuk di 4 besar, saya pikir sudah tertutup peluang. Berat sekali. Selisih poin mereka dengan Spurs bahkan 11 poin. Spurs ada di peringkat ke-4 di zona Champions di IPL dengan 42 poin. 31 poin bagi Chelsea jauh. Bahkan mereka dengan peringkat ke-9 yang ditempati oleh Brentford, itu selisih 4 poin. Nah itu yang saya pikir benar-benar kena turbulensi berat bagi Chelsea. Dan tentunya sorotan tajam ada di Potter. Apakah dia mampu untuk bisa membalikan keadaan ini, apalagi besok akan pertandingan yang berat karena Spurs ingin memburu 3 poin, sementara Chelsea juga harus bisa bangkit di sini, jangan kalah lagi sebelum mereka menghadapi Leeds nantinya, dan untuk berkonsentrasi pada tanggal 8 bulan depan untuk menghadapi leg kedua, menghadapi Dortmund. Karena di sini ya harapan terakhir, kalau lawan Dortmund habis sudah nggak ada di Piala FA, di Carabao nggak ada, apalagi mereka tersisih di Champions, dan kalaupun mereka sekarang ada peringkat ke-10, ini yang tidak baik. Ya paling tidak Chelsea itu harus bisa meraih posisi ya 5-6 lah, kalau tidak bisa masuk di posisi 4, ya kan? Ya di Liga Eropa oke lah, ya
Bersama ini. Tapi itu pun berat kalau bisa saya katakan ya. Dengan berapa? 23 pertandingan mereka hanya 8 menang, 7 imbang, 8 kalah. Kan ini kan kurang oke ya kalau bisa dilihat. Nah, kita lihat lagi posisi selisih gol mereka. 23 memasukkan dan 23 kemasukan. 0. Nah, tidak baik juga bagi Chelsea dengan komposisi pemain yang sangat oke. Padahal di barisan belakang kita tahu kan dikomandoi oleh Thiago Silva di sana. Mereka sudah ada Korea, ada Aspi di sana, ada Chalobah. Pemain-pemain yang bagus-bagus kalau bisa kita lihat. Tapi 23 memasukkan, 23 kemasukan. Ya. Tidak begitu bagus. Ya. Bahkan tidak bagus benar ini kalau dengan 0. Di antara semua tim, yang 10 tim itu semua plus. Kecuali Chelsea yang 0. Ya. Tim 9 tim di atasnya semua plus, tidak minus golnya dari selisih gol. Nah ini juga menjadi pekerjaan ya PR bagi Graham Potter untuk bisa melihat. Di depan kalau mereka cuma mencetak 4 gol dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi, ada Raheem Sterling, ada Mason Mount di sana, ada Kai Havertz. Pemain-pemain yang saya pikir oke kalau bisa dilihat di sini. Di tengah juga didukung dengan Enzo sudah datang, Mateo Kovacic yang ada di sana, Conor Gallagher. Ini kan pemain-pemain yang oke lah. Ya secara kalau kita lihat dari nama-nama besar mereka. Jadi ya kita tinggal tunggu nantinya ya. Bagaimana Chelsea dalam beberapa pertandingan ke depan atau masa penghakiman atau penantian dari Potter. Apakah Potter besok akan menjadi hari terakhir dia? Kalau bisa dikatakan kalau sampai kalah ya. Tapi kalau menang mungkin diberikan kesempatan. Makanya saya bilang di awal, semua tergantung dari manajemen. Dari Todd Boehly sebagai pimpinan tertinggi untuk apakah dia masih akan memberikan kesempatan atau sudah hilang kesabaran dia. Karena Chelsea ini harus cepat-cepat bangkit. Jangan sampai lebih terpuruk. Kalau keluar dari 10 besar lagi, akan lebih memalukan. Makanya saya sangat berharap sekali The Blues ini untuk perlahan tapi pasti naik lah. Keluar dari urutan ke-10. Yang mendekati posisi 6 masuk ya dalam persaingan di sini. Kalau keempat kan agak berat kalau bisa dikatakan. Saya sudah bilang dengan selisih 11 poin dari Spurs, butuh kerja keras untuk bisa masuk 4 besar. Karena yang di atas dia juga punya kesempatan yang bagus. Ada Brentford, Brighton, Fulham, ya, ada Liverpool. Ini kan oke. Apalagi Newcastle yang sebagai kuda hitam yang ada di sana. Ini persaingan yang sulit bagi Chelsea untuk bisa melewati mereka. Tapi mumpung masih ada waktu ya sampai bulan Mei. Ini sudah mau di akhir Februari. Nantinya mereka akan masuk di Maret dan tidak boleh mengalami kekalahan demi kekalahan. Kalau tetap mereka mengalami kekalahan, ini akan sangat sulit bagi Chelsea. Nah penentuannya sekali lagi, penentuannya besok. Kita akan tunggu melawan Spurs. Semoga Chelsea akan memenangkan laga. Karena ini laga krusial, sangat penting bagi nasib Graham Potter. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk bisa melihat, membahas tentang bagaimana Chelsea ini untuk bisa ke depan. Saya pribadi mengharapkan bahwa Chelsea harus tampil bagus besok dan terus bisa mendapatkan hasil-hasil yang oke untuk ke depan. Ya, sampai sini, ciao.